dalam kompel ini ada istilah di sana namanya inquiry kolaboratif. Ini pas Bapak pelajari inquiry kolaboratif ini sebetulnya kalau yang dulu pernah belajar lesson study sama. Ini inquiry kolaboratif itu semacam lesson study. Nah, ini reflektif. Paparan ini dirancang untuk memahami pendekatan inquiry kolaboratif sebagai jalan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam. Nah, Bapak ambil ini mengapa penting karena ini memang identifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan secara menyempurnakan serta menyempurnakan praktik pengajaran. Jadi nanti di dalam film ini, dalam ya sebutlah praktek baik lah, praktek baik dalam mengelola kompel ini, Bapak ingin menerapkan inquiry kolaboratif ini. Sebagai guru modelnya, saya minta Bu Erna sama Pak Odi. Ya. Apa nanti pembelajaran yang disarankan? Pembelajaran yang disarankan, ya, sesuai dengan strateginya Bapak. Kenapa latar belakangnya Bapak sering melihat kalau anak ngajar pakai nyanyi-nyanyi, itu ternyata anak lebih semangat. Jadi Bapak menyarankan Bu Erna dari identifikasi itu Bapak merencanakan syukur-syukur Bu Erna juga ikut, karena nanti mau di final juga pembelajaran Bu Erna tentang pembelajaran berbasis nyanyian, meningkatkan pembelajaran melalui nyanyi bahasa Inggris, kan anak-anak senang. Mudah-mudahan dengan nyanyi bahasa Inggris nanti kemudian diterjemahkan, didalami, pendalamannya nanti berkaitan dengan, kalau misalnya berkaitan dengan ini susunan kata, katanya termasuk present tense atau past tense dan sebagainya. Dari kata per kata nanti itu pendalamannya, meaningfulnya atau bermaknanya nanti apa ya, bagaimana menjadikan lagu ini sebagai media. Dan sudah banyak penelitian dan dilaksanakan oleh orang-orang. Anak saya lebih gampang belajar bahasa Inggris melalui nyanyi yang banyak. Apalagi nanti kalau sudah itu belajar sambil nonton film, waduh. Ada rekan-rekan anak saya itu kalau nonton film sudah nggak pakai, misalnya di Netflix nggak pakai ini lagi, nggak pakai terjemahan. Jadi ini nanti materinya ini misalkan langkahnya nanti Bu Erna reflektif berbasis data. Tadi berbasis data itu latar belakang anak itu apa? Bapak menggambarkan inti dari pembelajaran mendalam kan anak harus belajar secara gembira, ya kan? Joyful. Jangan ngajar bari poplotot, bicara kanan maju anak-anak. Gembira, diajak nyanyi dulu, ice breaking atau tadi nyanyi-nyanyi anak bikin dulu. Kemudian punya kesadaran dengan bergembira, itu akhirnya sadar, oh penting untuk belajar ini. Sadar bahwa kami akan sedang melangkahkan ini. Yang terakhir bermakna. Fokus pada kolaboratif. Nah, fokus pada kolaboratifnya ini nanti dalam menyusun perencanaan Bu Erna dan Pak Odi minta masukan dari rekan-rekan. Saya mau merencanakan pembelajaran semacam ini nih. Nanti minta masukannya dicatat. Kemudian kira-kira kalau anaknya begini, nyanyi pilihannya yang cocok apa? Kalau Pak Odi rencananya membuat e-book, jadi bukunya pakai di HP tapi bisa interaktif. Nanti minta masukannya bagaimana. Sesuatu pemikiran yang dipikir sendiri dengan dipikir orang banyak akan lebih ringan dan akan lebih
mengena kalau ada bantuan dari orang itu. Prinsip kolaborasi. Di dalam dunia kerja itu kita nggak bisa kerja sendirian, harus saling membantu atau sinergi, mengembangkan kemudian analisis data lingkungan. Ini prinsip kolaborasi. Ini langkah-langkahnya: mengidentifikasi tantangan nyata di kelas. Anak kita kan rata-rata motivasinya kurang. Dasar di rumah orang tua kurang memotivasi, datang ke kelas yang penting ya datang ke sekolah. Ada belajar, ada itu bawa HP jadi main HP sorangan. Nah, tantangan itu perlu didorong dengan kita memberikan sesuatu yang menyenangkan. Melalui apa? Ya tadi, baik sifat akademis maupun non akademis. Tantangan di kelas bisa melalui pengamatan, bisa melalui tes. Kalau tes ya sudah lewat lah kita. Mendesain pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kalau kebutuhannya perlu diajak nyanyi dulu, ya ajak nyanyi dulu. Kemudian nyanyian itu dikasih tagnya, kita dalam isi terjemahannya dari nyanyian ini apa? Kalau pakai bukunya, ini bukunya ada, kita mendalami buku dengan interaksi. Reflektif dalam prakteknya. Reflektif artinya setelah nanti merencanakan FLP-nya jadi, mudah-mudahan malam ini jadi, besok kita ke kelas. Rekan-rekan yang sudah ikut memberikan sumbang saran, saya mengusulkan ini, masukan. Besok kita lihat Bu Erna sama Pak Odi ngajar, kita lihat sebagai observer. Kita mencatat, bukan mencatat, oh ini mencatat Erna kalau ngomong banyak E-nya 5 kali, E-nya bukan itu yang dicatat. Tapi yang dicatat bagaimana sih anak itu punya interaksi dengan cara Bu Erna ini. Anak yang molohok heran berapa, anak yang antusias berapa, yang molohok heran, yang molohok teka hati. Nanti pada saat pertemuan Bu Erna tadi si itu molohok banget juga ngerti apa enggak. Nanti perlu ini pada saat pembelajaran berikutnya didekati. Dari refleksi itu, oke, materi selanjutnya dengan pola yang sama, dengan strategi yang sama diterapkan. Nah tadi yang catatan dari rekannya, si itu mah molohok dideketin, ditoel, kumaha, ada masalah apa sih kan? Terjadi penyempurnaan. Jadi 2 siklus saja selesai. Nah, yang Bapak perlukan adalah video pada saat ini, merencanakan ini, kemudian pada saat melaksanakan pembelajaran, refleksi, ulangi 2 kali. Nah, itu yang disebut siklusnya. Ini prinsip kolaboratifnya. Nah ini pertama, akses itu menganalisis ya, akses itu menilai atau mengidentifikasi permasalahan di kelas. Ya kalau tadi sudah tergambar, berarti kita fokusnya anak kurang bahagia, perlu dibahagiakan dengan nyanyian. Anak kurang bisa memahami, perlu kasih buku pegangan yang kolaboratif, yang interaksi melalui buku audio. Dan desainnya, nah ini pada saat mendesain ini kita ngasih rembukan. Yang kedua, implement pada saat ngajar kita mengamati. Kemudian habis itu pengukuran hasil tadi ngajarnya sama refleksinya bagaimana. Ya, tadi ada kekurangannya ini. Si anaknya cuek, mungkin lagunya terlalu susah. Nah, kita tadi lagu-lagu yang lebih mudah misalnya. Ini siklusnya seperti ini. Kita hanya 2 kali aja merencanakan ini.
kemudian melaksanakan, refleksi, sekali lagi identifikasi, desain, melaksanakan. Kalau yang teori sebenarnya sampai anak memahami betul. Identifikasinya minat, kebutuhan murid apa saja, gaya belajarnya, cara berpikirnya, cara kerjanya, apa yang diinginkan murid. Awal asesmen ya asesmen. Kita sudah tahu asesmen si anak tuh kan rata-rata saya tambah segitu bisa hafal. Jadi paling kita kecenderungannya minat dan kekuatan dalam kebutuhan belajar. Kalau dari bahasa Inggris fokusnya nyanyian, IPS fokusnya teks yang interaktif. Mendesain, nah ini langkah mendesain apa itu? Tadi membuat RPP atau pendekatan apa yang dipakai secara bersama-sama. Prinsipnya dalam mendesain itu pengalaman belajar, dimensi, profil lulusan. Ini kalau ini sudah mengacu pada kurikulum yang sekarang ya, pembelajaran mendalam. Implementasi saat mengajar melibatkan kerjasama, pemantauan, refleksi secara aktif oleh anggota tim. Tim yang kita membantu ini ikut memantau, benar nggak apa yang direncanakan tadi kita pantau. Setelah itu nanti mengumpulkan data, monitoring, peran dan keterlibatan murid. Ini fokusnya keterlibatan murid dengan model yang tadi, strategi yang direncanakan. Anak aktif enggak? Kemudian ternyata masih banyak ngobrol, nanti dikasih catatan pada saat atau dulu namanya ini open class ya, namanya open class. Kalau dalam lesson study istilahnya open class. Ini refleksi. Pada tahap ini guru dan tim bersama-sama mengukur hasil pembelajaran, refleksi, proses dan dampaknya, merencanakan perubahan yang diperlukan silabus berikutnya. Dari masukan-masukan itu berarti ada yang perlu dirubah nih. Sekali lagi, nggak usah ngulang pelajaran yang kemarin ya. Kalau pelajaran yang kemarin masih sudah lewat, nanti ketinggalan. Materi berikutnya apa? Strateginya sama. Kita pantau lagi dengan melihat bahwa meminimalisir tadi kekurangan tadi, karena misalnya permasalahannya ini kayaknya lagunya terlalu susah misalnya, tagnya berarti cari yang lebih mudah. Kalau coding mungkin nanti interaktifnya kurang apa nih, aplikasinya terlalu ruwet, sinyalnya nggak ada ya, itu kita cari yang dekat sinyal. Nah, intinya itu. Jadi kita menerapkan ini apa namanya 5 materi. Ini mah KD apa CP dan sebagainya. Nanti saya kasih aja filenya, silakan dipelajari. Nah, jadi hari ini kira-kira rekan-rekan paham ya maksudnya. Jadi kita pada hari ini melaksanakan kode ini, kemudian untuk merencanakan 2 pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Ena dan Pak Odi. Nanti silakan, mudah-mudahan hari ini juga bisa Bu Ena presentasi RPP perencanaan langkah-langkahnya saja, nggak usah detail RPP 7 CP-nya apa, nggak perlu lah. Mungkin besok dilaksanakan, sintaksnya kelihatan. Lalu Bapak kan yang dilaporkan kegiatan ini, kegiatan di kelas, pemantauan rekan-rekan,
kemudian refleksi, diulang lagi ke kelas tadi, rencana lagi di kelas tadi, 2 kali selesai. Itu nanti akan divideokan. Kalau Bu Erna mengenai perencanaannya nanti detailnya kalau bersama Pak Udin sekalian dia ikut, jadi semuanya bisa ke bawah. Bapak ikut, Pak Udin ikut, Bu Erna ikut. Hanya kalau nggak ada tantangan ini kapan lagi? Nggak mumpung ini semangat. Yang penting kita partisipasi aja. Bapak juga nggak berharap menang, yang penting mencoba. Sebenarnya kegiatan semacam ini kan yang diperlukan adalah sekali lagi dokumentasi. Harusnya semua kegiatan orang PNS ibu apa saja dokumentasi. Bukti kita ngajar di kelas ada perencanaan, ada pembelajaran, buktinya kita memberikan materi, kemudian ada action, ada evaluasi anak kita pulang membawa catatan anak yang bisa berapa. Tapi selama ini kan saking hebatnya orang ngajar, iya ya, buku temawana naon, keluar kosong, pas penilaian itu idealnya semua. Kalau dicatat, kalau akreditasi itu semacam ini. Posisi ngajar tanggal sekian. Ada nggak daftar hadirnya? Oh. Terus yang materinya ternyata tanggalnya, nggak ada jurnalnya. Kemudian hari itu Bapak menilai kira-kira materinya berapa persen diserap anak. Duh, kayak pemewanan. Akreditasinya 0 kan? Sama dengan ISO. Bapak dulu waktu kerja di perusahaan menyusun dokumen ISO. Dokumen ISO itu intinya begini. Kalau Bapak beli HP, HP ini saya belinya di toko Anu. Toko Anu keluar tanggal sekian. Toko ini beli dikirim oleh perusahaan, oleh distributor tanggal sekian. Distributor dikeluarkan dari pabrik tanggal sekian. Pabrik dibuat tanggal sekian. Bahan bakarnya apa? Pada saat saya komplain, ini saya barang baru beli kok rusak bagian dalamnya. Oke, diterima. Pada ini kan si toko komplain ke distributor. Distributor komplain ke pabrik. Ada, oh HP ini, kode ini keluar tanggal sekian dari pabrik. Waktu itu yang nangani pembuatannya siapa? Oh si ini. Bisa dicari karena bagian produksinya. Inti dari hasil itu dari bahan baku sampai bahan jadi pada saat ada komplain. Sarua, orang tidak menaikkan anak. Hasil dari rapat lalu dasarnya apa? Tara asup, nggak setengah tahun nggak asup. Buktinya, dina absennya mana? Wah ya cara banyak kasus sekarang kemarin. Iya mak, betul. Apa yang sadar nangar absen deh lah. Nah itu kasus kemarin ada SMP 1 Mandalawangi sampai dipanggil DPR kepala sekolah. Gara-gara apa? Hasil keputusan ya rapat sadar ngarabsen gue itu lah, gampang. Rapat dewan dulu si ini tenang. Orang tuanya protes. Akhirnya dikasih kebijakan stay naik asal pindah Bersalah. Pembunuhan kolot. Kami orang tidak mampu, miskin, yatim, kalau dipindahkan harus ngongkos dan sebagainya. Gak bisa. Secara asuh budak nanti kalau catatan. Kalau catatannya ada pada saat dipanggil DPR, kasusnya gimana? Sini lapor ke LSM dan sebagainya. Akhirnya dipanggil sama
dewan. Kalau ada bahannya nih, dasarnya ini ada kumaha. Tapi ari absen catatan tidak pikir kamu nanti ada. Ngadol kabingung kepala sekolah. Jadi sebenarnya kita membuat, maksudnya dilatih dokumen semacam ini, membuat video semacam juga agar kita punya dokumen. Saja barangkali ya berburu waktu, maka Bu Erna kira-kira bisa di dulu stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai ini? Soalnya kita bisa nangis dah. Iya. Terus. Nah, ini berdua. Sip. Iya. Hanya Cahaya. supaya mending dari sini supaya kelihatan kabeh. Fokusnya Pak Odin ya. Ya, Abi Marisa. Iya, Tuhan Kurang Ya, Kenapa dulu bisa penampakan ya? Jadi Pak Bro ada Iya, Pak. Nah. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, khusus pada Bapak Kepala Sekolah atas terlaksananya kegiatan kita hari ini, di mana ya biasanya kita kan melakukan kompol itu setiap hari Rabu. Hanya karena tadi kita punya kegiatan ingin mengikuti Jambore GTK, maka mungkin entah mulai hari ini atau nanti kembali ke hari Rabu lagi. Oke, berarti ya ini acara dadakan. Jadi kami insya Allah berencana akan mengikuti Jambore GTK. Yang pertama kami mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jika tahun kemarin ya 2 tahun belakang baru nyampe juara 3, mudah-mudahan ya kita semuanya ya berharap ya minimal 1 lah. Itu sudah maksimal. Tetapi lagi-lagi itu hanya harapan. Kalau misalnya nanti kita faktanya berkata lain ya yang penting kita ikut seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama tadi bahwa kami bertiga, Pak Kepala, saya dan Bu Erna akan mencoba sesuai dengan makal masing-masing, dengan kewenangan masing-masing. Saya akan membawa materi lah, akan mencoba melakukan inovasi pembelajaran. Menurut saya, kenapa inovasi? Ya karena memang pertama dipintanya inovasi. Kalau lihat dari juknis ya, inovasi berarti sesuatu yang dianggap baru, minimal menurut kita yang ada di sini. Ya mungkin kayak saya waktu tahun kemarin, saya berpikir ini baru, yang lempar nasi itu. Ternyata ada versi yang bahasa Inggrisnya. Kenapa saya jadi juara 3? Karena memang ternyata ada. Walaupun saya ketika ditanya tidak tahu, ya seperti itu. Jadi akan mencoba membuat inovasi pembelajaran di kelas dengan membuat e-book. E-book itu buku elektronik. Ya. Jadi nanti insya Allah di dalamnya berisi tentang materi yang akan diajarkan ke siswa. Tapi kalau e-book biasa kan bentuknya PDF ya. Ada PDF, ada juga yang dipakai sigil. Sigil itu ada alat bacanya khusus. Kalau ini pakai book creator. Di book creator ini
kita bisa berinteraksi dengan siswa. Jadi ibu itu kemudian nanti saya akan memberikan satu pertanyaan dan siswa bisa menjawab. Jadi seolah-olah ibu itu kayak pembelajaran yang apa ya kalau di online itu. Jadi bisa berinteraksi langsung. Gitu, mudah-mudahan. Nah, untuk itu nanti saya mohon kritik dan sarannya dari Bapak Ibu sekalian. Karena ini sebetulnya jujur saja baru mau nyoba. Jadi ya yang namanya baru nyoba sudah barang tentu banyak, bukan kelebihan pasti banyak kekurangannya. Oleh karena itu nanti seperti apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, ketika nanti kami turun ke lapangan ke kelas ya, open learning ya, nanti ya mohon dari Bapak Ibu ya, kalau bisa menjadi observer lah. Jadi nanti akan ketahuan kurangnya di mana, harusnya seperti apa. Kemudian untuk materinya ya materi biasa sebetulnya, materi tentang IPS kelas 9 tentang perubahan sosial, sebetulnya ya materi biasa. Hanya saya ingin mencoba mengemasnya yang dikaitkan dengan pembelajaran mendalam. Yang dimana di pembelajaran mendalam itu ada 3 ya. Di deep learning itu ada 3 komponen. Meaningful learning, jadi pemahaman mendalam. Kita mengajak siswa bagaimana supaya siswa tidak hanya sekedar tahu saja. Kita sampaikan misalnya materi tentang perubahan sosial misalnya. Udah sampaikan sudah selesai. Tidak seperti itu. Jadi di pemahaman mendalam itu di meaningful learning itu, jadi siswa kita ajak untuk lebih menggali lebih dalam lagi dari materi itu. Kemudian yang kedua ada mindful learning, pembelajaran fokus pada pembelajaran ya, fokus pada pembelajaran. Jadi yang ketiga joyful learning, dan itu mungkin akan dibawakan oleh Bu. Jadi joyful learning itu pembelajaran menyenangkan. Nah, saya akan mencoba ke arah sana, walaupun kita juga sama-sama belum tahu sebetulnya prak-prakannya seperti apa gitu ya, pelaksanaannya seperti apa. Dan berbeda dengan yang biasa, sekarang yang lagi ramai itu di deep learning itu taksonomi Solo ya. Kalau biasa kita taksonomi Bloom. Nah, kalau ini menurut yang saya baca taksonomi Solo. Jadi Solo itu Solo itu nanti saya tulis tadi di sini. Struktur Solo isi bahas mereka betul nggak apa? Struktur of observed learning outcome. Nah, ini ya. Dan ini mungkin harus kita pahami bersama ketika nanti Bapak Ibu jadi observer, apakah saya sudah menginjak pada taksonomi Solo atau belum? Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Intinya pertama saya ingin dukungan, ya kami bertiga ya ingin dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ya tadi mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu. Barangkali, ya bukan barangkali, memang pasti banyak kekurangan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan waktunya, juga kepada Bapak dan Ibu. Kalau saya pribadi, pertama yang ingin saya sampaikan, kalau dibilang deg-degan ya deg-degan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah secara tidak langsung Bapak sudah memberikan kepercayaan untuk Erna bergabung dengan Bapak gitu. Dengan ada rasa khawatir iya gitu, takutnya wah gara-gara saya nih Bapak jadi gagal. Rasa itu ada. Takutnya nanti tidak maksimal sehingga menyebabkan Bapak gagal. Tapi mudah-mudahan akan berusaha semampunya, sebisanya.
Langsung saja pada intinya Bapak Ibu, kalau saya pribadi tadi seperti yang Bapak sudah sampaikan, ini adalah sesi saya meminta saran dan masukan dari Bapak Kepala juga Bapak dan Ibu terkait yang nanti akan saya laksanakan, yang mana saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan di bidang fokusnya ke joyful ya, joyful. Nah di sini saya ada sedikit rencana pembelajaran, langsung ke kegiatan inti saja Bapak Ibu, karena yang saya butuhkan saran masukan itu nanti pas kegiatan intinya sudah benar tidak mencapai yang namanya deep learning gitu. Nanti step by stepnya barangkali ada masukan dari Bapak dan Ibu, apa nih yang tepat harus saya lakukan di kelas supaya memancing siswa itu untuk supaya mereka ceria, lebih tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Karena selama ini saya pribadi merasa belum bisa, baru sedikit, masih tahap berusaha untuk bisa jadi guru yang bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Tuh. Nah di sini Bapak Ibu langsung ke kegiatan inti yang nanti akan dilaksanakan. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan materi tentang materi kelas 7, greeting and leave taking. Jadi ini materi awal banget tentang sapaan dan salam perpisahan. Di awal nanti saya akan memberikan penjelasan terkait greeting tadi. Kalau tadi di tahap awal tidak dirincikan ya tentang pertanyaan pemantik dan lain-lain. Ini langsung ke kegiatan inti. Yang pertama nanti saya akan memberikan penjelasan ringkas dulu tentang seputar apa itu greeting, kemudian leave taking. Kemudian setelah itu saya mau minta masukan nih Bapak Ibu. Kalau di sini setelah saya menjelaskan ini ya, peserta kan siswa ini mengamati, mendengarkan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk bertanya, ada sesi tanya jawab. Setelah saya selesai menjelaskan, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi yang sudah disampaikan. Kemudian, nah menurut Bapak dan Ibu, kalau setelah ini saya menayangkan video nih, saya punya video terkait materi tersebut. Baiknya ini disampaikan di awal dulu sebelum saya menjelaskan, apa setelah saya menjelaskan? Kayaknya kalau video itu sebelum dijelaskan. Sebelum ya, jadi memancing ya. Memancing, biar tahu artinya itu apa gitu. Oh, iya, jadi dia anak menyampaikan sendiri. Siap, not ya. Biar anak itu menjelaskan sendiri. Oh maksudnya ini gitu. Biar berpikir. Kalau kita jelaskan dulu, barangkali nantinya mereka sudah tahu duluan. Mereka tahu duluan. Tidak memancing rasa tahu penasaran. dari kita bukannya bilang sendiri. Oke, di awal mainkan video dulu ya, kita rubah step by stepnya. Di awal saya langsung kayaknya tapi ya setelah menyampaikan step awalnya dulu ya di kegiatan pembuka, langsung menayangkan video terkait materi greeting and leave taking tadi. Kemudian setelah selesai menonton video itu, siswa diminta untuk mengidentifikasi. Kira-kira video tadi apa maksudnya atau seperti apa gitu? Si video tadi. Pokoknya kita pancing, anak itu biar apa? Dia itu tahu dari video itu apa gitu maksudnya. Mungkin berbeda-beda. Ada yang pengertiannya, ada yang ceritanya mungkin dari anak. Intinya supaya anak ini dia mau mengeksplor ya apa yang sudah mereka lihat dan dengar. Mereka lihat, berpikir wah video itu begini kayaknya seperti itu. Iya. Berarti tadi tahap pertama menampilkan video dulu, setelah itu anak-anak diminta untuk mengidentifikasi tadilah keseluruhan dari isi video tersebut. Nanti mereka kan akan mengungkapkan sesuai dengan apa yang mereka tangkap gitu ya. Pasti berbeda-beda nantinya. Kemudian setelah itu memberikan kesempatan untuk bertanya. Setelah mereka menonton video itu kan, bertanya jawab. Setelah itu juga diminta mereka untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi video tersebut. Kemudian setelah itu baru ke sesi saya menjelaskan terkait materi greeting and leave taking tadi. Ya kan? Mereka sudah menonton video nih terkait materi tadi. Mereka juga sudah bertanya, sudah diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi, menyampaikan apa yang mereka lihat dan dengar. Nah setelah itu, setelah terkumpul, barulah saya menjelaskan secara ringkas tentang materi tersebut.
Nah, ada ice breakingnya di tentang apa tadi materi ice breaking tadi. Itu dengan metode bernyanyi. Seperti misalkan good morning everyone, how are you? Eta saya di awal apa di tengah? Menurut pengalaman Bapak Ibu biasanya anak-anak tuh lebih semangat di mana? Di tengah. Bisa sebelumnya. Boleh bosan dulu. Bisa sebelum bisa itu. Ya, Kalau- kita pemancing dulu. Karena nanti ada 2 kali video itu. Nah, di tengah ditampilkan lagi video yang fullnya. Gitu, sampai kayak yang live picking tadi. Masalah perpisahan. Kalau saya biasanya lihat apakah anak itu masih semangat atau tidak. Ketika anak sudah kelihatan melehoi baru kita ice breaking. Berarti tidak di awal ya. Jadi boleh di awal, boleh di tengah, boleh, tapi kalau Maksudnya saya sih Lihat situasi ya. Kalau di awal biasanya fungsinya untuk fokus ya. Fokuskan. Iya, fokus Fokus sama pada kita sedang belajar. Nah, jadi di awal. Kalau nanti di tengah berarti sudah mulai hoi, nyanyi lagi biar fokus tadi. Karena ini kan fungsinya mengembalikan suasana dari yang bad mood jadi mood. Oke. Press Selesai lagi. saya menjelaskan. Berarti tadi diselingi dengan ice breaking. Kemudian setelah itu di sini ada guru mempersilahkan siswa untuk mempraktekkan saling menyapa dan berpamitan dengan teman sekelasnya dengan dipantau oleh guru. Mereka mempraktekkan langsung berpasang-pasangan, saling mengamati. Kalau bisa ditampilkan di sini ada telepon. tampilkan di sini. Telepon. Di situ ada tuh laptopnya. Enaknya sini aja. Beda. Di ini beda bawa kursi ada. Pada alami misalnya Pak di sini aja sini. Udah sendiri Pak. PDF. Mana Bapak Ibu? Kita kembali lagi langsung ke kegiatan inti. Pengulangan. Kita ulang lagi. Nanti yang akan saya lakukan di kelas. Yang pertama, saya nanti memberikan enggak, kita rubah ya. Kita rubah tadi sesuai masukan dari kawasan. Kalau di sini kan saya memberikan penjelasan dulu. Tapi tidak memancing Pak, betul menurut kawasan. Anak-anak itu tidak terangsang kalau memang langsung dijelaskan kan. Ini kan tujuannya merangsang dulu nih supaya anak lebih penasaran. Tampilkan dulu video, saya setuju dengan kawasan ya. Kita tampilkan dulu video terkait materi greeting and love reading tadi. Kemudian setelah itu mereka mengamati video. Setelah itu mereka dipersilakan untuk bertanya dan mengidentifikasi, menyampaikan apa yang sudah mereka lihat dan dengar dari video tersebut. Ini ada tanya jawab dari situ Ada itu apa namanya teh, lupa lagi. ada interaksi datanya. Iya, ada interaksi. Kemudian itu bertanya sudah. Dari situ di sini guru mempersilakan siswa untuk menyapa. Tadi mempraktekkan ya. Mempraktekkan apa? Saya menjelaskan dulu. Selesai menonton video, sudah sesi tanya jawab, mereka sudah menyampaikan apa yang mereka lihat dan dengar. Barulah di situ saya menjelaskan secara ringkas tentang materi tersebut. Nah, selesai itu saya meminta siswa ini untuk mempraktekkan apa yang tadi sudah dilihat dari video, apa yang saya sudah dengarkan. Mereka praktekkan bersama teman sebangkunya.
Gitu. Bagaimana cara menyapa, bagaimana cara ketika mau berpisah. Gitu. Kemudian setelah itu, nah setelah ini sering mengamati dengan temannya. Di situ baru diberikan ice breaking tadi. Ice breaking yang berkaitan tetap berkaitan dengan materi yang tadi, greeting and love breaking. Kemudian di sini siswa diminta untuk menyimpulkan ungkapan-ungkapan apa saja yang sudah digunakan dalam greeting and love breaking tadi. Kemudian setelah itu guru tadi. Coba Bapak Ibu, poin 4 dengan poin akhir bedanya apa saya minta masukan? Sebetulnya Bapak yang keempat itu role play juga enggak? Coba. Intinya kan mempraktekkan ya. Yang terakhir itu mereka bermain peran dengan temannya. Mempraktekkan tadi itu tentang sama ya? sama saja. Ini soalnya Kalau menyimpulkan apa di akhir kayaknya ya. Jadi mungkin kan gini gambarannya. Pada saat Erna menyampaikan materi, memberikan penjelasan, itu adalah simpulan. Jadi kan pertama anak-anak dikasih video itu kan anak suruh di samping itu sebagai pemancing motivasi, kemudian nanti melakukan identifikasi. Setelah melakukan identifikasi, kemudian merumuskan masalah. Merumuskan masalahnya, coba di situ apa saja yang ada di dalam greeting, kata-kata apa yang masuk dalam greeting. Nanti kan mengidentifikasi anak. Nanti suruh merumuskan, kemudian setelah menyampaikan, disimpulkan. Oh iya termasuk greeting ini greeting ini. Kesimpulan baru nanti dicoba. Jadi problemnya sebagai bentuk mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan setelah itu baru refleksi. Hanya refleksi apa yang sudah dilaksanakan. Mereka memberikan parah. Jadi kalau yang Bapak, jadi mungkin nggak usah disebut itu sebagai role play ya. Jadi mengkomunikasikan. Kalau Bapak kan bermain peran ya. Karena Bapak yang saya tangkap sebenarnya ini sebetulnya inquiry ini menemukan dengan menampilkan video, membaca buku yang ada, anak bisa menyimpulkan, menemukan bahwa oh macam-macam greeting itu ini. Sehingga nanti pada saat kita menyampaikan materi, memberikan penjelasan, itu yang disebut simpulan dari oh greeting macam-macam greeting ini. Itu simpulannya. Nah sekarang kalau sudah disimpulkan, silakan mengkomunikasikan, anak mempraktekkan. Good morning, atau kemudian disusul dengan tadi bahasa nyanyian macam-macam greeting melalui nyanyian. Ini inquiry. Seperti itu Bapak Ibu, kira-kira ada tambahan lagi supaya nanti di kelas yang lebih hidup. Jadi maksudnya di kelas masih ramai. Soalnya ada videonya ya, ada videonya buatnya terus ada komunikasi dia Suasana menyenangkan di mana itu? Tadi anak-anak kan diajak bernyanyi. Jadi mereka menghafalkan kata atau kalimat yang digunakan untuk bagaimana cara menyapa, bagaimana ketika berpamitan, tapi dengan cara lagu. Karena menurut bapak saya, anak-anak itu setelah mengkomunikasikan itu, iya. Di saat mengkomunikasikannya tadi. Iya, jadi setelah Ena menyimpulkan, baru Ena menyampaikan, ayo kita menyanyikan macam-macam greeting.
diajak nyanyi. Tapi kalau cuma disuruh, ayo ucapkan, tidak semua termotivasi. Tapi ketika diajak menyanyi sambil berdiri, ikut semua. Jangan lupa model pembelajarannya harus tampak. Model pembelajaran KBL gitu ya. Kayak KBL. Nah, ini Nah, Pak, ini kan KBL. ini kan pembelajarannya modelnya model inquiry. Oh, yang punya Werna. Iya. Dan memang yang disarankan untuk Penemuan. pembelajaran mendalam Sangat Kan pendekatannya pakai itu, pakai mendalam tadi teh ada ikulnya yang diambil. Sintaknya juga beda kali. Ceritanya beda kali Pak. Yang beda. Iya. Ini kalau Enggak sih. pembelajaran IPA bahasa ya nih, khusus bahasa. Ini contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam pada pelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa yang mengembangkan keterampilan komunikasi, pemahaman teks, berpikir kritis, ekspresi, gagasan, dan pemahaman budaya. Contohnya pembelajaran berbasis inquiry. Jadi nanti catat ini sebagai inquiry. Apa sih dilakukan dalam inquiry ini? Peserta mengeksplor bahasa dengan mengumpulkan, mengolah data, mengevaluasi terkait sosial maksudnya. Nanti setelah ini di masa harus kan ada hubungannya dengan nyanyiannya tadi. Mari kita ungkapkan greeting ini yang ada dalam pengetahuan sehari-hari dalam bentuk nyanyian sebagai bentuk. Kalau ini langkah-langkahnya. Pembelajaran inquiry tadi orientasi, explore bisa menampilkan video kan. Dari situ nanti anak bisa mengidentifikasi, menemukan. Coba yang ada di dalam video itu yang merupakan ungkapan-ungkapan Tentang greeting yang mana? apa aja, mengidentifikasi kan. Identifikasi kemudian mengolah data, mencatat, observasi atau mengulang lagi videonya, dikomunikasikan dengan buku catatan, kemudian mengorganisasi dalam bentuk kumpulan konsep. Nanti Bapak saya kasih. Sekarang ya Pak. Bisa Pak yang belajarkan. Saya yang mau. Atau file lawe di share karena Kalau file kan seluruhnya. PJ bukannya. Guru mau gaji jadi. Ayo kalau ini kan sampai. Pinter-pinter karena benar. Ada ada. Nah ini kemudian menarik simpulan. Kurang kurang ada laksana. Dan mengkomunikasikannya tadi menyampaikan. Nah daripada setelah menarik simpulan baca satu-satu nanti anak menggarisbawahi dengan jadi kesimpulannya greeting itu dan mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis atau diungkapkan dan refleksi. Dan sudah tinggal coba menerapkan secara ini. Ada lagi Bapak Ibu masalahnya? Bagus. Oh, fine. Pak Odin dulu. Ada masukan untuk saya. Ada masukan untuk saya. Lebih maksimal. Ya intinya tadi yang pertama bahwa pembelajaran itu kita sesuaikan dengan model pembelajarannya. Nah, tadi kan sudah jelas model pembelajaran hampir sesuai ya dengan yang diinginkan. Inquiry kemudian dipadukan dengan pembelajaran mendalam dengan joyful. Nah, ya apalagi sepertinya sudah cukup. Paling mendekati sempurna. paling ya tadi teh ya persiapan Iya. membuat RPP atau berikutnya membuat naskah. Jadi dalam langkah-langkahnya itu disiapkan.
Kapan besok? Kan teman-teman juga harus hadir ya, semua ikut kelas. Paling kayaknya yang boleh itu di hari Senin. Pak. Atau Senin. Kalau kita paksakan hari Sabtu. Kalau Jumat Kan kalau banyak yang libur. jadwal itu tanggal 4 kita coaching klinik. Coaching klinik itu gimana? Tanggal 4 jadi informasi dari tim apa yang harus dilaksanakan, kurangnya apa gitu. Nah tanggal 7 sampai 12 itu pengiriman video. Berarti misalnya sekarang waktu ya, agak panjang. Jadi kalau bisa Jadi kalau bisa menurut saya Sabtu ya. Sabtu. Sabtu besok. Tanggal 4 kan Senin. Nah, Sukan dapur, sukan. Sabtu paling kalau bisa teman-teman yang ada jam. Yang nggak ada jam kalau bisa pada hari. Hari Sabtu tanggal seberapa? Tanggal 2. Sabtu berarti. Sekarang Ya intinya asal ada waktu untuk bikin video, untuk edit itu ya. Artinya kalau terlalu cepat kadang-kadang kan biasa nalang kurang nanti gancang-gancang. Sebentar tinggalin. Dia persiapan apa maksudnya? Hadi lambat teh tinggalin. Sabtu sedang. Hati-hati baik, bersenang-senang saja. Berarti ya udah Sabtu, lalu itu Sabtu Senin. Kenapa Senin? Banyak. Senin itu kan ya hari pertama anak-anak biasa pakaian Bagus, rapi. bagus Bagusnya Mas Senin ya, jadi kelihatan videonya nanti bagus, pakai Sekarang kita seragam. udah kita putus yang Senin. Senin bersih. Senin aja ya. Belum fotografi supaya Bapak Ibu pernah sok presnya Senin. Maju ibu bapak guru Bapak guru rapi. pres kita libur banyak. Pres. Maju udah rapi, ibu guru bapak guru rapi. Kalau bisa begini kan Bapak ada 2 siklus ya. Ada 2 siklus. Jadi Sabtu aja. Saya Sabtu tampil, kemudian kita ketemu lagi di sini. Ya kan? Nanti Senin open kelas lagi. Bisa. Nah, terus ini Pak, sebagai gambaran saja yang saya tahu untuk Kombel waktu itu saya lihat punya Pak Edi Suprianto ya yang dari apa nih? CBS ya. Jadi kalau lihat punya Pak Edi Suprianto itu cuman langkah-langkah saja. Saya jadi hanya suara yang muncul, kemudian foto guru-guru yang sedang kegiatan ini, kegiatan itu, gitu doang. Oh, berarti termasuk video yang aku tidak dicantumkan ya? Cuman dilihat Paling misalnya shoot-shootnya potongan-potongan aja. potongan-potongan aja. Kalau lihat yang kemarin tidak tahu yang sekarang. Nah, Sehingga makanya keluarga gitu. yang beda. Ya karena kan Bapak memang fokusnya kan inquiry kolaboratif. Video saat ini sepotong. Jadi Bapak nanti menjelaskan. Iya, video saat Audi Erna tampil belajar, saat kemudian refleksi, kemudian sekali lagi ke kelas, refleksi lagi. Pun dengan Pak Odi, jadi Pak Odi jangan nanti pura-pura seperti itu aja, karena kan Bapak fokusnya ini ada 2 yang karena di Kombel ini supaya bagus ada 2 yang diamati gitu. Iya. Gitu. Tidak ada lagi Bapak dan Jadi Ibu. kalau bisa Sabtu open Kumpul kelas lagi ya. ya. Sabtu besok. Itu besok open kelas, nanti Senin juga open kelas lagi. Besok Jumat besok. Atau mau Jumat aja. Jumat pas sempit waktu. Perbedaannya ya udah. Iya. Sabtu open kelas, ya. Kemudian lagi Nyambung di Senin. nyambung lagi Senin. Oke, barangkali gitu ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas